Konflik lama antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali memanas dan menjadi sorotan publik. Ahmad Dhani secara terbuka mengaku sudah tidak ingin lagi bertemu dengan Maya Estianty. Sikap tersebut juga disebut datang dari keluarga besarnya yang merasa tidak mau untuk kembali berinteraksi. Pernyataan ini kemudian dikaitkan dengan ketidakhadirannya dalam rangkaian pesta pernikahan El Rumi di Bali. Keputusan itu disebut bukan hanya pilihan pribadi, melainkan karena faktor keluarga yang memilih menjaga jarak dalam situasi tersebut. Situasi semakin memanas setelah Ahmad Dhani kembali mengungkit masa lalu rumah tangganya setelah acara pernikahan berlangsung. Ia menyinggung berbagai persoalan lama yang kembali memicu perhatian publik luas. Banyak pihak menilai langkah tersebut justru memperpanjang konflik yang seharusnya sudah selesai. Di sisi lain, keputusan Ahmad Dhani untuk menjauh menunjukkan hubungan yang semakin sulit diperbaiki. Meski demikian, keduanya tetap memiliki ikatan sebagai orang tua yang membuat konflik ini terus menjadi perhatian publik hingga sekarang. Kalau saya sih maunya ngunduh mantu, saya maunya ngunduh mantu dan ngunduh mantu ya terserah saya. Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini. Bisa dibahagiain misalnya siraman biar sama ibunya lah, dan ngunduh mantu biar sama saya. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Gitu. Udah muak gitu. Saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Harusnya di hari bahagianya El nggak perlu menyelipkan masa lalu Ina. Aku setuju yang seperti ini. Maksudnya kan kejadian hari bahagia ini kan untuk El dan Syifa itu sekali seumur hidup gitu. Dan apa salahnya di momen-momen penting kayak gitu kita nggak usah drama gitu, merendahkan hati, legowo, dan buat suasana menjadi makin harum gitu. Karena apalagi kan tahu ya, pernikahan artis ini pasti jadi sorotan media. Apa salahnya untuk kita tuh jauh lebih legowo, untuk Bunda Maya juga lebih legowo, lebih seperti biasa aja gitu loh. Sekedar misalnya tetap bersalaman gitu kan, tidak usah menyelipkan kata-kata yang mengingat masa lalu gitu. Doa terbaik lah buat anaknya. Tapi ini hanya saran ya Bun, nggak ada maksud apa-apa. Semua orang juga pasti punya salah dan dosa. Nggak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Di acara pertama membuat drama, layaknya drama kolosal, merusak momen, merusak acara. Di acara kedua pun sama. Ini bocah maunya apa sih sebenarnya? Dibawa kenapi-napi. Gak usah buat drama lah, yang namanya acara yang sekali dalam seumur hidup harusnya menjadi momen indah, bukan momen drama yang lu buat. Dibawa kenapi-napi, lu kan bukan bocah lagi. Harusnya lu sadar diri. Kan kagak mungkin lu kagak tahu kondisinya biji manis. Lagian lu diundang di acara momen sakral lagi, udah untung harusnya bersyukur, sadar diri dan tahu diri. Malah buat drama kan anjing. Ya bawa kenapi-napi, lu ngejogrok itu kan kagak mungkin ujuk-ujuk. Ada awal mula. Nah, lu bisa cari tahu kan track record emak bapak lu biji manis. Bukan menyalahkan kondisi menjadi sebuah drama nih. Makanya belajar sadar diri, belajar tahu diri aja. Lagi-lagi, lu ada di sebuah acara, bahkan di kedua acara aja udah harusnya bersyukur. Bukan ngebuat drama nih, ngerusak suasana, ngerusak momen aja lu mah. Ya bukan kenapi-napi, gue baru kali ini ada acara sakral, malah jadi momen drama keributan gitu. Kasian aja sama yang punya acara, gue mah. Ya maaf apa aja, gue mah percaya karma aja. Tapi gue mah doain yang baik-baik aja. Mudah-mudahan lu nanti kalau punya laki kagak kayak bapak lu. Dan mudah-mudahan lu kelakuannya kagak kayak emak lu.
Coba kenapi-napi, kalaupun itu kejadian sama lu, entah lu kayak emak lu atau lu dapet laki kayak bapak lu, ya enjoy your life saja. Yes, betul banget. Ahmad Dhani lagi-lagi nyindir mantan istrinya Maya Estianty. Dan ini tuh gak selesai-selesai sampai sekarang. Buat yang ketinggalan alur beritanya seperti apa, gue bakal bantu jelasin. Tapi kalau ada kesalahan bisa bantu koreksi di bawah. Karena jujur gue juga lumayan bingung awalnya. Awal mula semua ini tuh karena di acara siraman si El dan juga Syifa, si Bunda Maya tuh ada mengucapkan pesan. Nah, saat si Bunda Maya ini mengucapkan pesan yang menyentuh hati banget itu ya, dan si Safea ini menangis. Karena si Safea itu menangis, akhirnya bapak dia alias Ahmad Dhani itu menenangkan anaknya dong pastinya. Logikanya, omongan atau ucapan dari seorang bapak untuk anak yang sedang menangis itu kan harusnya privasi. Tapi tidak untuk Ahmad Dhani, dipublikasi bos. Yang tadi kamu lihat itu adalah acting yang sangat buruk dari wanita yang mentalnya perlu diperiksa, dan dia tuh nuduh Maya itu banyak banget. Salah satunya yang masih gua ingat sampai sekarang itu adalah wanita itu ditalak 3 oleh suaminya karena ketahuan selingkuh dengan pemilik TV swasta. Selang berapa lama Ahmad Dhani itu ada ngepost ini di Instagram dia, ini tuh merupakan tanda tangan dia dan juga Maya. Dan lu pada baca captionnya, wartawan sabar dulu ya, ini saya lagi mau nemenin Alisa lahiran. Padahal Alisa gak lahir-lahiran bro, dia belum lahiran sampai detik ini. Amazingnya lagi, netizen itu bisa-bisa nemuin surat dari Mahkamah Agung soal kasus perceraian Maya dan juga Ahmad Dhani. Dan kalau misal kalian bingung dan malas baca, intinya dalam surat itu tidak terbukti kalau Maya itu berselingkuh. Dan kalau lu pada ingat, dulu Ahmad Dhani itu pernah bilang kalau hak asuh anak tuh jatuh ke dia tiga-tiganya. Tapi faktanya berbeda, semua hak asuh anak tuh jatuh ke Maya. Ternyata bos TV yang dituduh pernah selingkuh sama Maya itu pernah nuntut Ahmad Dhani 1,3 T. Bukti-bukti itu semua udah mencuat keluar. Akhirnya netizen pun membawa bukti baru saat Mulan Jamila tuh hamil Safea dan disembunyikan dari publik. Dan stresnya lagi, 26 Februari itu Safea lahir tapi nggak diakuin, anaknya baru diakuin saat September 2013. Dan buat lu pada yang kira kalau Ahmad Dhani itu selingkuh sama Mulan Jamila, habis itu setia sama Mulan Jamila, kalian salah bos. Ahmad Dhani itu udah sering banget kepergok sama cewek zaman-zaman dulu. Cuman mungkin gak ada yang speak up soalnya udah gak kayak sekarang. Dan gak cuma 1 atau 2 kali Ahmad Dhani itu kepergok sama cewek. Dan salah satunya adalah artis juga besar. Ada yang bisa nebak gak lu pada? Karena jujur gue lumayan shock juga awalnya. Lanjut, Ahmad Dhani punya Instagram terpantau sudah close atau sudah ditutup sama dia sendiri. Terpantau ini tuh Ahmad Dhani ngepost sendiri di akun Dewa 19, dan gue rasa dia lupa pas ngepost, jadi gak lama setelah itu langsung dihapus. Bunda Maya sendiri sekarang rame-rame sama anak-anak dia naik private jet buat pergi ngerayain atau selebrasi lagi. Di saat mantan suaminya koar-koar sana-sini mengumpulkan bukti-bukti yang palsu, Bunda Maya cuma diam dan membiarkan bukti yang berbicara. Sekian info yang gue dapat. Kalau ada info lebih lanjut bisa bantu komen di bawah, karena gue tahu fakta-faktanya di luar sana itu banyak banget soal kasus ini. Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah menikah dengan neneknya Bunda Maya, namanya Siti Utari. FYP ku setiap tahun nggak pernah nggak keluarga ini ya, tapi sangat menarik. Kenapa kita nggak bosan-bosan dengan kasus mereka? Iseng aku tanya sama suamiku, menurutmu waktu kemarin Bunda Maya itu yang nangis-nangis sama si El waktu siraman itu menurut itu berlebihan? Ya enggak lah. Ya namanya itu ungkapan kasih sayang seorang ibu. Iya nih, jadi ku sederhanakan lah kalimatnya ya kan. Aku nggak bisa setiap saat memelukmu. Waktu itu aku nggak bisa memelukmu kayak gitu kan. Ya orang ibu bekerja pun nggak bisa setiap saat memeluk anaknya ya, karena bekerja ke kantor gitu kan. Jadi nggak ada yang salah dengan pernyataannya nggak. Dan Bunda Maya juga nggak ngomong aku nggak bisa memelukmu karena gundik. Dia nggak ngomong kayak gitu. Tapi si botak licin ADP ini ya kan ngerasa tersinggung, katanya anaknya si Safea nangis-nangis karena drama itu ya kan. Insinyur Soekarno pernah menikah dengan neneknya Bunda Maya, namanya Siti Utari. Siti Utari ini adalah istri pertamanya Presiden Insinyur Soekarno semasa ngekos di Surabaya, sekolah di Surabaya, ngekos di tempat buyutnya Maya Estianty. Buyutnya Maya Estianty di sejarah, di buku sejarah itu namanya HOS, Haji OS Cokro Aminoto. Kita familiar dong yang belajar sejarah waktu SMP pasti tahu Hos Cokro Aminoto itu adalah seorang guru punya 3 murid. Salah satu muridnya itu Insinyur Soekarno. Terus
Waktu itu Istri Soekarno berinisiatif untuk menikahi Siti Utari, neneknya Maya Estianty. Pernikahan itu nggak berlangsung lama karena Insinyur Soekarno langsung sekolah ke ITB. Terus di ITB ya ketemulah dengan Inggit, Ibu Inggit yang istri keduanya. Nah, kita lanjut lagi nih ke sisi Siti Utari ya. Neneknya Maya Estianty namanya Siti Utari tadi. Kemudian Siti Utari ini menikah lagi dengan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi bapaknya Maya Estianty, namanya Harjono Sigit. Harjono Sigit ini, bapaknya Maya Estianty ini adalah rektornya ITS atau guru besar ITS. Jadi punya prestasi yang luar biasa, kayak bangunan-bangunan di Surabaya banyak dirancang sama Pak Sigit ini. Lahirlah Bunda Maya Estianty, menikah dengan ADP. Oh my god, kalian bayangin aja, cerai karena gundik. Seorang berdarah bangsawan atau darah biru atau darah kental lah, apalah itu ya kan, dihianati dengan kehadiran gundik. Kita rakyat biasa pun geram, apalagi ya kan. Tapi sebenarnya dia nggak membahas-bahas lagi sih ya, itu cuma ungkapan hati. Jadi aku nggak habis pikir, seorang cucu pahlawan diganti posisinya oleh penyanyi kafe gitu loh kan. Gimana, kita aja nggak terima sebagai rakyat biasa gitu loh. Kita harus siap-siap drama ini akan muncul sampai pernikahan cucu mereka.